Dan Story, welcome back sama gue Brian Samuel. Hari ini kita kedatangan Pastor Daniel Runtuene dan Ibu Grace. Kita akan ngomongin buku yang baru mereka rilis. Jadi kita ngomongin tentang keluarga, bahwa keluarga itu nggak tentang tinggal serumah doang, tapi tentang living a legacy. Nah, bukunya judulnya God's Roadmap. Ini yang saya udah punya juga, saya udah baca bukunya. Very inspiring, banyak insight yang luar biasa. Terus kita mau pikir ulang tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang legacy bareng Pastor Daniel Runtuene dan Ibu Grace. Terima kasih sudah datang, Bu Grace. Thank you waktunya. Thank you juga sudah diundang. Oke. First of all, boleh perkenalan diri dulu kali ya ke teman-teman yang nonton. Saya manggilnya misalnya PDR, Pastor Daniel Runtuene dan Ibu Grace. Boleh perkenalkan siapa, kesibukannya apa? Silakan. Saya Daniel Runtuene. Saat ini saya dipercaya sebagai ketua dari STT International Harvest atau biasa juga disebut HITS. Selain itu saya juga sebagai tim pastoral di gereja IGF yang ada di Jakarta dan diberkati dengan seorang istri yang cantik dan 4 orang anak. Oke. Kalau saya sebagai guru mengajar di sekolah komunitas homeschooling yang namanya Vickery Christian Academy. Oke. Pastor Daniel dan Ibu Grace. Buku, udah nulis berapa buku ya total? Berarti? Jadi kami sudah menulis 3 buku. Oke. Ini ada di depan ini. Ya. Boleh diceritain dikit kali ya? Yang pertama buku apa, kedua apa? Oke. Buku yang pertama ini, pada waktu itu kami tulis tahun 2019. Oke. Jadi 6 tahun yang lalu, pada waktu kami itu anniversary pernikahan. Jadi wedding anniversary pernikahan yang ke-25. Oke. Jadi waktu itu saya sama Grace ngobrol-ngobrol, kita mau apa nih? Syukuran deh, pesta gitu ya. Biasanya kan ada wedding anniversary. Tapi kemudian kami berpikir lagi, kalau pesta ya udah makan, ada kenangan, ada foto. Tapi nggak ada sesuatu yang bisa menjadi kenangan untuk cukup waktu yang lama, khususnya buat mungkin orang-orang yang hadir. Yeah. Jadi kami memikirkan juga terbatas kalau cuma undangan, kita nggak bisa undang banyak orang. Akhirnya kami putuskan bagaimana kalau kita kasih kesaksian. Dan kesaksiannya itu dalam bentuk buku yang judulnya 25 Love Rights. Karena ini isinya adalah kesaksian, ada 25 cerita di buku ini untuk membangun keluarga dengan nilai-nilai yang berharga. Jadi about values. Dan kami di keluarga bangun nilai-nilai itu, kami tulis, lalu kami ceritakan bagaimana kami mengaplikasikan nilai-nilai itu. Jadi ini diterbitkan, bersyukur, nama penerbit boleh ya? Boleh. Oleh Gramedia, dan sudah habis juga ini. Jadi ada 3.000. Dan ini tinggal sisa-sisanya, tinggal sedikit. Laku 3.000 kopi. Ya, sudah 3.000 kopi. Ya, jadi ini buku pertama. Buku yang kedua. Ini tahun berapa, Pastor Dev? Tahun 2019. 6 tahun yang lalu. Lalu buku ini yang kedua, ini waktu tahun 2022. Jadi 3 tahun lalu. Jadi ini kami tulis di tengah pandemi lah waktu itu. Ya, saya sendiri waktu itu mengalami momen hampir aja saya kembali ke rumah Bapak di akhir 2021. Bukan karena COVID, saya kena serangan jantung waktu itu. Jadi ada sedikit kesaksiannya di sini, sehingga waktu itu kami menuliskan, maka itu namanya ada mengenai legacy. Jadi apa sih kalau kita bayangkan ya, kita hidup ini, terus sebenarnya apa sih yang kita tinggalkan? Saya juga banyak berpikir, apa nih yang saya tinggalkan untuk istri, untuk anak-anak, bahkan untuk gereja yang saya layani. Di situ akhirnya kami menuliskan Your Blueprint for Family Legacy. Jadi sebenarnya isinya kalau hidup itu apa sih yang mau dibangun, pilar-pilar kehidupan apa. Jadi ini singkat aja deh ya di buku ini. Kalau ini masih ada, sudah masuk cetakan yang kedua juga. Ini bisa berbicara bagaimana kita bangun. Ini buat kamu yang pribadi, kamu udah belum baca buku ini ya? Belum ya. Nanti setelah ini dah kita kasih sign copy lah buat Brian. Thank you, mau banget. Nah, ini bangun bagaimana kita membangun kehidupan nggak hanya rohani saja, tapi mental, bagaimana bangun kehidupan fisik kita yang sehat, termasuk finansial juga ada.
ya karena perlu kan Penting itu. kesejahteraan. Dan kemudian bagaimana membangun hubungan. Iya. Jadi ini yang buku yang kedua. Oke. 3 tahun yang lalu. Right. Dan yang terakhir adalah ini yang baru rilis. Memang baru saja kita launch God's Roadmap. Yeah. Ya, jadi kalau di buku yang kedua itu memang sifatnya netral. Jadi yang buku ketiga ini maksudnya kami mau masukkan apa sih yang sebenarnya firman Tuhan. Okay. Alkitab ajarkan mengenai jalan-jalan yang sebenarnya harus dilewati kalau kita mau bangun keluarga. Mungkin kamu udah baca ya sedikit ya, belum menikah, tapi kan wah kayaknya kalau nanti saya mau bangun, Tuhan kasih petunjuk jalannya. Itu penting banget karena sekarang kan ya era teknologi pun kita kalau mau pergi kemana-mana kita lihat tuh yang namanya G-map gitu ya, untuk cari, untuk jalannya supaya tahu. Dan kalau kita tahu jalannya, apalagi ini God's Roadmap, Tuhan yang menciptakan kita, ya Tuhan yang merancangkan kehidupan kita, merancangkan juga keluarga semua. Dan kalau kita ikuti pasti akan indah. Bukan artinya semua nggak ada tantangan ya, tapi indah dan kita bisa mengurangi banyak sekali nanti masalah-masalah yang bisa kita hadapi ke depannya. Terus mau nambahin. Jadi ini 3, itu kita kepengennya bikin trilogi gitu, Brian. Oke. Ini mengenai visi ya dalam keluarga gitu, visi apa yang kita mau lakukan, visi apa sih yang Tuhan katakan jadi, kalau mengenai keluarga. Kalau jalan kan kita perlu kemana kita pergi. Jadi ada lagunya kan, bukannya itu yang mau dibawa kemana keluarga ini. Jadi ini visi, ini misi, dan yang ini values. Oke. Bukan hanya corporate aja yang pakai perusahaan, pakai ada visi, misi, dan values. Keluarga juga butuh. Dan kita bikin ini dalam bentuk trilogi. Jadi yang ini kebetulan udah sold out, udah habis, sedang didoakan untuk reprint dan dibungkus lagi lah, ditambahin dengan value-value yang perlu ditambahkan, bagaimana menyusun value dan sebagainya. Oke, wow, menarik banget. Bikin trilogi ini udah di-plan dari sebelum buku pertama jadi atau enggak? Selama berjalan, kayaknya prosesnya gimana tuh? Iya, mungkin waktu pertama kan memang tulis tentang nilai. Tadi udah cerita ya backgroundnya, 25th anniversary. Pada waktu yang kedua, pemikirannya cuma, ini kalau nanti saya nggak ada, apa yang ditinggalkan? Itu kami menulis buku yang kedua. Dan setelah 2, kita pikir-pikir, ini penting untuk visionnya dapatnya dari atas. Lalu pada waktu kami renungkan, ternyata tanpa dirancang gitu ya, ternyata Tuhan udah siapkan ini menjadi seperti trilogi sebenarnya untuk membangun kehidupan keluarga. Oke, menarik. Jadi buku pertama dan keduanya saya jujur belum baca. Mungkin kita bisa podcast lagi kali. Buku 1 dan 2-nya. Nah, buku ketiganya ini saya baru baca. Udah baca komplit sampai ending gitu ya. Ini menarik banget karena banyak topik-topik yang jarang di cover di waktu buku-buku lain bahas keluarga gitu ya. Tapi sebelum kita bahas ke dalamnya, judulnya dulu nih, God's Roadmap. Kenapa ini jadi penting nih untuk dibahas? Iya. Silakan. Kita waktu bikin yang kedua ini yang your blueprint ya, pada waktu kita membangun rumah, bikin blueprintnya. Dinamakan your blueprint ya, kita yang bikin gitu ya. Tapi pada waktu kita bikin kan ya masa kita hidup cuma lahir, besar, menikah, berkeluarga terus mati gitu. Blueprint apa? Maksudnya apa sih posisi kita dalam rencana Tuhan yang besar? Nah itu makanya saya waktu menyelidiki, kita baca Alkitab dan sebagainya, Tuhan ternyata punya rancangan yang besar gitu buat keluarga. Dari awal, dari kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu berbicara dan menggunakan keluarga di dalam rancangannya Tuhan. Baik dari Adam, penciptaan, dari pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa pun dikatakan keturunannya itu penting. Maliaki juga menyebutkan tentang keturunan ilahi. Jadi segala sesuatu tuh benang merahnya adalah keluarga sebetulnya. Dan yang menarik di buku ini teman-teman, di dalamnya selalu bukan cuma pengalaman ya, tapi selalu ada referensi cerita dari Alkitab. Tokoh-tokoh di Alkitab gitu, diambil dari cerita-cerita itu. Itu yang menarik. Nah, kita langsung masuk ke bab awal-awalnya ya. Di awalnya
sempat dibahas tentang menghargai diri sebagai mahakarya ilahi gitu ya. Nah, start dari situ tentang identitas mahakarya ilahi. Kenapa topik ini penting dan ditaruh di paling awal, Pastor? Iya, karena apapun lah ya sebenarnya ini bahkan untuk para single semua yang menyaksikan penting bagi kita untuk mengetahui bahwa kita ini diciptakan kan serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti kejadian kita ini memang dahsyat. Kejadian kita memang ajaib, memang luar biasa. Nah, berangkat dari situ sehingga pada waktu nanti kita berkeluarga yang membangun hubungan dengan pasangan, dengan suami atau istri dan kemudian punya anak, kita bisa menghargai bahwa setiap anggota keluarga itu memang Tuhan yang ciptakan dan kejadian mereka dahsyat. Karena nanti pasti sebagai orang tua kami face 4 orang anak, menghadapi 4 orang anak yang kebetulan nama anak keduanya sama Brian juga. Nah, berbeda-beda. Ya, punya strength and weaknesses, punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tapi kita harus melihat setiap pribadi itu adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan juga punya rancangan, punya rencana ya yang luar biasa untuk setiap pribadi. Apa the worst thing yang manusia bisa lakukan untuk tidak menghargai pribadinya sebagai mahakarya ilahi? Silakan. Oke, yaitu salah satu bagaimana iblis ya akhir-akhir ini begitu berusaha untuk mencuri image Allah itu dari kehidupan manusia. Apa contohnya? Misalnya kita lihat akhir-akhir ini orang bisa aja tiba-tiba bilang ya transgender kita udah tahu diciptakan sebagai wanita pengen jadi pria, yang diciptakan jadi pria kepengen jadi wanita. Tambah parah, makanya iblis tuh berusaha untuk memutarbalikan segala sesuatu ya. Yang lebih parah lagi, bisa tiba-tiba ada orang yang mau berkata bahwa dia trans animal, dia trans jadi cat gitu misalnya, berdandan seperti kalau Catwoman lain lah ya. Gitu. Iya, berdandan sebagai cat, sebagai kucing, sebagai anjing, sebagai alligator, sebagai apa? Itu kan udah segala sesuatu yang pada dasarnya mereka katakan kepada Tuhan, Tuhan kamu salah nih bikin aku. Aku seharusnya lahir sebagai cat, aku seharusnya lahir sebagai itu. Bahkan ada yang trans aliens. Segala sesuatu yang nggak di dalam Tuhan, tambah lama bergulir tuh tambah aneh-aneh gitu loh. Itu saya rasa salah satu penjelmaan ya bahwa manusia tuh nggak menerima dirinya sendiri sebagai wow, this is the best, ini yang terbaik, ini mahakaryanya ilahi, mahakaryanya Tuhan sendiri. Ya, jadi redefining identity yang Tuhan udah kasih ya. Benar. Itu cara tidak menghargai Tuhan. Ya, dan ini bukan cosplay ya teman-teman. Ada orang sampai operasi ya Bu Grace, operasi mukanya jadi kucing beneran gitu. Nah, lalu sebaliknya gimana cara kita sebagai manusia untuk menghargai pribadi kita sebagai mahakarya ilahi dengan tepat tuh praktikalnya tuh ngapain sih? Ya pertama jelas ya kita harus mengucap syukur bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Kadang-kadang susah. Gimana ya dahsyat? Ini mulai dah dari kehidupan saya waktu saya kecil kurus gitu. Sekarang udah lebih gemuk gitu ya karena kasih makan dengan baik. Tapi waktu saya kecil saya bilang, aduh coba saya lebih tinggi. Badannya lebih keker gitu ya, kayaknya saya lebih keren lah gitu ya. Dulu saya kurus banget gitu ya. Jadi selalu bandingkan gitu kan. Itu yang membuat itu. Jadi memang kemudian saya bersyukur lah waktu SMP SMA pun Tuhan maksudnya saya udah kenal Tuhan dan kemudian ya jelas Tuhan yang mengingatkan lewat Roh Kudusnya bahwa kita nggak harus sama. Karena Tuhan ciptakan kita kan dahsyat ajaib itu memang unik ya, bayangin kalau sama semua jadi kayak robot aja. Dan dengan keunikan kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya yang bisa menjadi bagian kita untuk menjadi berkat untuk orang lain. Nah, memang pertanyaan kadang-kadang, wah Pak, gimana kalau ini bukan saya, ada yang nanya.
misalnya punya kekurangan secara fisik, kekurangan secara pikiran, mental, itu pun tetap aja. Ya di Alkitab ada case kan yang waktu orang buta, seorang anak disembuhkan, itu kenapa dilahirkan buta? Gitu ya. Ada pertanyaan kan, dan memang ada orang-orang yang punya disabilitas dan sebagainya. Tapi justru di situ kita bisa melihat orang tersebut bisa jadi berkat untuk keluarganya dengan cara apa? Ya mungkin ada pembangunan karakter, penerimaan, pelajaran-pelajaran dalam kehidupan. Ya bagaimana bisa mengasihi dalam keadaan yang sulit. Nah itu kan yang kita nggak bisa mengerti. Kita nggak bisa mengerti sampai kita sendiri yang mengalaminya. Ya, jadi itu sih dari saya. Ya. Bersyukur ya sama yang Tuhan berkasih. Keunikan, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Iya, masalah dalam keunikan itu kan bisa ada kesulitan juga. Betul. Tapi justru di situ ya mungkin karakter kita yang lagi sedang diproses, kita bisa jadi berkat buat orang lain dalam banyak hal, Iya. Kalau sebagai orang tua ya, salah satu yang penting itu adalah nggak compare, nggak membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Bahkan anak-anak kita sendiri. Sangat gampang, sangat mudah kita ketemu orang, ketemu anak. Untuk bilangin gitu ya bahwa kamu kok mirip si ini, kamu mirip papa ya, kamu mirip mama, atau di compare dalam hal akademis gitu ya, nilai. Kok kamu nggak kayak kok kamu sih jago di sini gitu, misalnya matematikanya nggak pernah merah, kamu punya angka merah terus gitu kan. Itu sesuatu yang perlu untuk orang tua pahami bahwa setiap anak tuh unik juga gitu. Ya, jadi saya mau ingetin lagi konteksnya. Ini kita ngomongin tentang betapa penting buat sadar kalau kita ini mahakarya ilahi sebelum kita ngomongin keluarga gitu ya. Di tengah banyak value social media yang macam-macam nih, sampai orang mau jadi trans animal dan seterusnya. Gimana cara kita anticipate nilai-nilai dunia itu kan masuknya pelan-pelan dan tidak terlihat ya. Supaya mereka nggak merenggut identitas ilahi yang kita punya. Antisipasinya tuh gimana ya? Ya, antisipasi jelas kita mulai kalau dalam kehidupan pribadi ya as early as possible. Mungkin Anda menyaksikan ini, Anda juga lagi bergumul mungkin dengan masalah identitas pribadi Anda, ya mulai. Dan you have to go back to the source. Kalau mau bilang mengenai imago Dei ya, image of God, ya harus kembali kepada yang menciptakan. Dan di situ bisa terjadi apa yang namanya pembicaraan, conversation, ngobrol. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. He's alive. He's alive. Dan kalau kita datang pada Dia menjawab. Dan Dia menjawab, ya Tuhan sudah sediakan. Ada yang namanya Alkitab, firman Tuhan. Ada yang namanya gereja, di mana kita bisa beribadah, dengar firman, bergabung dalam kelompok kecil. Itu ada yang namanya doa, di mana kita memang bisa berhubungan dengan Dia, to connect with God. Itu sesuatu yang nyata, mungkin bukan itu buat pendeta-pendeta aja, tapi setiap orang yang diciptakan Tuhan bisa berhubungan dengan penciptanya. Jadi connect to the source ya. Ada di komunitas, read the Bible dan seterusnya. Sekarang kita move on, kita ngomongin tentang pernikahan. Sebenarnya apa sih tujuan institusi pernikahan dan haruskah menikah? Ya, kita kembali kepada firman Tuhan ya. Pertama, ya jelas pada waktu penciptaan Tuhan ciptakan Adam dan Tuhan ciptakan yang lain-lainnya semua. It's good. Waktu Adam, it's not good for Adam, for man to be alone. Berarti ada yang kurang. Ya, itu sebabnya Tuhan ciptakan Hawa, ya Bill. Ya, dari bagian dari Adam dan ada Hawa di situ, dan disitulah Tuhan memang yang menciptakan yang namanya institusi pernikahan. Jadi dari situ ada perintah untuk beranak, bercucu, to multiply, untuk mengurus bumi ini dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa melihat itu dimulai. Dan tadi pertanyaan kedua Brian, oke nggak kalau kita tidak menikah? Ya di Alkitab juga mengatakan ya ada memang orang-orang yang mungkin ada panggilan kehidupannya tidak menikah. Ada. Jadi ya nggak harus semua orang itu menikah. Tapi kalau saya tahu
dari SMA saya udah tahu panggilan. Saya akan menikah. Oke. Kamu masih bertanya-tanya kah? Enggak, saya mau menikah. Oh, Mas. iya. Saya confirm mau menikah. Udah baik. Mungkin. Tapi mungkin kalau yang zaman sekarang tuh orang maksudnya mau sama kumpul kebonya gitu doang ya. Maksudnya bukan Banyak juga yang gitu. bukan yang nggak mau menikah dalam arti benar-benar memang mau ya single Celibate gitu, gitu ya. celibacy. Tapi Nggak mau tapi menikah nggak mau dalam menikah arti tapi mau punya pasangan gitu. Iya, iya. Iya kan? Iya. Karena hari-hari ini juga pernikahan semakin dianggap nggak relevan. Sama generasi makin kesini ya institusi pernikahan. Jadi ya kenapa harus menikah? Tujuannya apa? Gitu. Kenapa nggak relevan? Kita yang balas nanya kamu boleh dong. Oh, komen di bawah. Mungkin ya dianggap nggak relevan karena trauma punya orang tua yang menikah terus cerai. Toh menikah pun tidak membuat kehidupan jadi lebih baik, hasilkan banyak produk-produk yang gagal juga. Terus mereka sering compare, ini orang nggak menikah hidupnya baik-baik saja, nggak berantem, ya kalau misalnya nggak suka ya tinggal, nggak ada komitmen, lebih realistis di value yang diajarin zaman sekarang. Mungkin itu kali ya Bu Grace. Iya. Makanya memang ya itu ya apa yang segala sesuatu yang Tuhan ciptakan begitu indah diputar balikan semuanya again sama si iblis gitu ya. Kita blame dia gitu sebagai pemutar balik segala sesuatu. Sekarang memang banyak sekali problem-problem masalah dalam rumah tangga. Betul, saya akui. Banyak sekali orang yang berusaha nggak mau menikah karena trauma, karena nanti pada secara statistik 50% pernikahan berakhir dalam perceraian, ribet amat gitu kan ya. Ya udah kita nggak usah menikah aja. Tapi pernikahan nggak akan membuat kita happy. Itu benar sih, pernikahan bukan untuk membuat kita happy. Wow. Pernikahan bukan untuk membuat kita lebih bahagia. Tapi saya percaya di Alkitab dikatakan pernikahan itu butuh untuk meneruskan iman. Untuk mempunyai keturunan ilahi sehingga keturunan ilahi kita bisa meneruskan iman di bumi ini. Oke. Ya, jadi penting dan itu maksudnya keturunan ilahi itu bisa dibentuk, bisa diasuh karena ada pernikahan yang solid. Kalau sebentar putus pasang ya nggak bakal bisa solid gitu ya, pengajarannya, kasih sayangnya dari orang tua kepada anak dan sebagainya. Saya dulu pernah berusaha belajar piano. Tiap kali mau ujian takut. Waktu kecil takut berhenti. Ya akhirnya nggak bakal jadi, maksudnya pindah lagi ke tempat les lain. Nggak akan jadi pemain piano yang bagus. Apalagi pernikahan gitu ya. Kalau kita nggak ada solid foundationnya untuk raise up generasi yang akan datang, itu gimana caranya? Saya nggak ngerti sih. Oke, jadi kalau bisa disimplify, apa yang orang-orang yang nggak percaya sama pernikahan nggak bisa dapetin apa? Compare sama orang-orang yang percaya sama ikatan pernikahan. Ya, kalau kita lihat ya orang yang misalnya udah langsung aja deh, yang ini cuma tinggal bareng gitu ya. Terus bahkan ya kalau itu jelas anak kan susah kalau tidak menikah. Udah pasti secara legal udah repot. Itu pasti akan repot. Jadi nggak bisa punya keturunan dong. Kalau punya keturunan pun akhirnya bikin susah orang banyak. Itu satu. Yang kedua, kan tadi Grace sudah mention ya. Ini saya tambahkan aja. Nanti at the end, kalau kita sebagai orang percaya khususnya, itu penting juga berdiri. Apa sih yang kita percayai? Percaya Tuhan Yesus. One day dia kan akan datang balik lagi. Dia datang balik, di Injil udah bilang, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Itu sebabnya kalau istilahnya nggak menikah, udah jelas itu melanggar firman Tuhan. Yang kedua, nggak bisa menurunkan legacy iman. Kecuali yang nggak menikahnya ya memang ya hidup sendiri gitu ya, itu khusus lah, ada hanya beberapa orang. Tapi kalau nggak mau menikahnya terus karena hanya cuma mau dalam tanda kutip gitu ya, kumpul kebo gitu, tinggal bersama, udah pacaran aja,
ya udah jelas melanggar firman Tuhan, nggak bisa menurunkan nilai-nilai iman itu. Ya. Jadi itu yang nggak bisa didapat. Dan udah jelas itu, ya saya selalu bilang itu adalah kehidupan yang nggak sesuai firman Tuhan, kehidupan dosa. Ya. Oke. Kita move on ke topik berikutnya tentang child free. Kalau orang-orang yang tidak terhalang, nggak mandul, mereka bisa punya anak, tapi memilih child free dari perspektif Alkitab tuh sebetulnya dosa apa enggak ya? Ya. Iya, ini kita ngomong yang memang, maksudnya kita udah eliminasi dulu yang memang nggak bisa gitu ya. Yeah. Saya nggak menghakimi orang-orang yang memang nggak bisa punya anak. Karena alasan kesehatan ini by choice juga ya. bisa. Ini yang by choice ya. Kenapa sih mereka nggak mau punya anak? Ya kan, ditanya kenapa nggak mau punya anak. Pertama biasanya mereka bilang repot, punya anak mahal. Iya kan, susah ngurusnya, kita punya kenyamanan jadi terhilang. Ya. Ya itu kan hal-hal yang menurut saya ya sebetulnya egois ya, dari sisi manusia gitu. Kita nggak mau direpotin, kita mau hidup senang-senang saja, nyaman-nyaman saja, nggak mau direpotin. Padahal menurut saya anak itu adalah semakin kesini ya, semakin pada waktu saya menuliskan buku ini juga lebih kami. Ya betul. Walaupun dia yang banyak nulis sih. Oke. Chapter tersebut saya yang tulis. Oke. Yang mana tuh Bu Grace kalau boleh tahu? Yang child free. Oh, child free. Oke. Itu sekarang memang jadi tren ya. Jadi tren di mana di banyak dunia itu banyak yang sekarang jadi child free gitu ya. Tapi ya itu kita nggak ada penerusnya siapa lagi. Tadi balik lagi nanti berapa tahun kemudian pada waktu Tuhan Yesus datang nggak ada iman di bumi. Orang-orang yang tidak beriman malah mereka punya anak banyak gitu kan ya. Jadi bumi ini dipenuhi oleh ya nggak ada lagi iman kekristenan gitu ya, iman yang sama kita. Kita perlu untuk kembali ke firman. Bahwa Tuhan dari awal tuh udah katakan beranak cucu bertambah banyak. Tuhan dari awal udah bilang pentingnya keturunan, menjaga keturunan ilahi. Bu Grace, saya boleh ini discussion ya. Sure. Jadi ada orang yang bilang gini, tapi kan sekarang pemerintah aja lagi kontrol nih KB karena populasi makin banyak katanya. Ya udah kenapa nggak child free aja sekalian nolong program pemerintah? Nah itu gimana ya Bu Grace? Ya pemerintah kan nggak pernah bilang jangan punya anak, child free. Ada zamannya pada waktu itu pemerintah membatasi 2 anak. Yeah. Itu memang ada. Sehingga awal pun kami waktu menikah memang pengennya 2 anak. Dulu ada tuh gambar uang koin berapa tuh bapak ibu gandeng 2 anak. Pokoknya selalu 2 anak lah, 2 anak. Ya. Dulu kami juga hanya pikir ya 2 anak. Yeah. Nah itu nggak masalah. Kadang-kadang ada yang mau punya anak, kami mau 1 aja. Dan biasanya kalau itu saya akan tanya, why? Kenapa punya 1? Kalau mereka jawabnya, ya Pastor, 1 ini kami mau fokus, kami mau bangun supaya imannya baik dan semuanya. Dan pada saat ini kelihatannya dalam keadaan kami bisanya 1. Biasanya saya bilang, oke, fine. Nanti kalau udah bisa lebih fokus, mau nambah boleh, gitu ya. Tapi ada yang jawab, kenapa mau punya anak 1? Atau udah 1 udah cukup. Karena waduh, nanti ke depannya dunia makin susah. Iya. Nanti ke depannya sekolah-sekolahnya makin mahal nih, Pastor. Ya kan? Sekarang walaupun ada wacana sekolah kan gratis katanya sampai SMA. Yeah. Well, tapi ya biasanya gitu kan. Sekolah mahal lah, urusnya susah, dunia makin jahat. Saya akan ngomong, apakah kamu orang beriman? Yeah. Anak itu yang memberikan siapa? Walaupun suami dan istri yang melakukan ini ya hubungan, tapi yang memberikan anaknya siapa? Yang menciptakan anak siapa? Dari atas. Ini Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memberikan, dia tahu rancangannya itu apa. Nanti kita bertanggung jawab, gitu ya. Jangan juga terus akhirnya jadi kebablasan, gitu kan. Orang-orang dulu ya punya angkatan orang tua kita kan 5, 6. Ya, itu dulu Pastor zaman dulu nggak pusing. Ya
saya juga nggak menganjurkan ya punya anak sebanyak-banyak ya nggak gitu. Tapi if you have one, God bless you. Tapi why you have that? Itu penting. Karena itu mindset, itu ngomong faith, ngomong iman, ya kan? Ya, nggak cuma sekedar angkanya berapa. Iya, iya. Iya, jadi kalau kami gitu ya, jumlah anak itu perlu wisdomnya Tuhan juga, hikmat Tuhan. Ya, nggak semua orang dikasih hikmat atau kemampuan untuk punya 4 anak. Saya bisa mengerti lah gitu ya. Tapi punya anak itu saya rasa sesuatu yang Tuhan sendiri suruh gitu ya. Nggak mesti jumlahnya 4, bisa 1, 2, 3 atau mau 4 juga boleh. Ya. Terus pendapat Pastor dan Bu Grace gimana tuh? Di Indonesia kan sering ada orang suka sebut punya banyak anak banyak berkat, banyak rezeki, punya anak banyak rezeki. Tapi pada kenyataannya kan banyak orang-orang yang punya anak tidak bertanggung jawab, gitu, kerjaannya juga nggak improve. Nah itu gimana ya, Pastor? Iya, banyak anak banyak rezeki itu ya nggak 100% benar lah ya. Yang firman Tuhan kan bilangnya yang kau perlu berdoa, kerja keras, ora et labora gitu kan. Hidup sesuai benar, itu kan juga ya berkat yang menyertai. Itu pun masih bisa banyak tantangan. Jadi saya nggak 100% setuju lah dengan banyak anak, banyak rezeki. Karena ada orang banyak anak terus hidupnya sembarangan. Kalau lihat mungkin misalnya di Amerika lah misalnya, yang banyak anak itu justru biasanya dari kalangan, saya nggak usah sebut kalangannya apa ya, tapi biasanya yang penghasilnya juga justru kurang. Iya. Dan akhirnya ya malah timbul problem. Karena yang banyak keturunan dari yang kurang. Terus yang kayaknya udah lebih mapan nggak mau punya anak banyak 1, 2. Padahal mereka punya anak 3, 4 pun nggak akan ada masalah mestinya. Benar kata Bu Grace ya, untuk jumlah anak perlu wisdom dari Tuhan ya. Perlu dipikirin Tuhan lah ya. matang-matang. Kita dapat porsinya berapa gitu. Itu kan decision Tuhan yang kasih kok gitu kepada kita. Tapi jangan bikin keputusan jumlah anak itu karena ketakutan akan masa depan. Make a decision out of faith. Buat keputusan itu berdasarkan iman dan wisdom yang dari Tuhan. Jadi kalau seputar child free itu yang jadi masalah bukan child free-nya, tapi the reason behind kenapa mau child free. Kalau karena alasannya selfish, self-centered, mungkin itu yang jadi masalah tuh itunya ya. Terus saya juga pernah dengar, Pastor, ada jemaat yang lagi bimbingan pranikah, mau nunda punya anak. Terus waktu bimbingan dibilang, jangan nunda ya, gak usah nikah kalau misalnya belum mau punya anak. Nah itu yang benar gimana, Pastor, harusnya? Ya, kalau ini memang berbeda mungkin ya dari beberapa konselor. Biasanya kalau udah mau menikah, ya udah harus siap punya anak kan, karena udah menikah. Tapi kami menyadari juga ada yang karena keadaan, mungkin lagi mau berangkat, misalnya ada baik usaha, pekerjaan atau studi, sehingga ya lebih baik udah menikah dulu. Tapi mungkin menunda karena masih menyelesaikan mungkin S2-nya dan sebagainya. Itu saya bisa mengerti, saya bisa mengerti. Dan ada alasan-alasan tertentu, it's for me it's not a problem. Ya kan. Ya dan biasanya nundanya kan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak yang kami mau menunda dulu 20 tahun, nggak ada sih. Ya keburu ketuaan nanti. Oke. Jadi alasannya apa ya? Ya biasanya kan ada alasan. Tapi kalau cuma sekedar kayaknya kami belum punya simpenan, Pastor. Nah, gitu kan biasanya saya akan challenge lagi gitu ya. Ya kan bisa percaya sama Tuhan gitu kan, punya anak juga nggak langsung 10 gitu kan. Jadi of course depend on the situation, lihat keadaannya ya, case by case. Kemarin saya sempat cari POV tentang Gen Z tentang pernikahan. Banyak tuh dari mereka yang bilang katanya buat apa nikah, toh banyak nikah tetap kesepian. Terus ada yang bilang aku cinta dia tapi nggak butuh validasi gereja sama negara lah. Terus daripada nikah miskin bareng mending kaya sendirian dulu katanya. Terus ada lagi pernikahan tuh cuma institusi patriarki, udah kadaluarsa katanya. Terus dia juga ada yang bilang yang tadi udah tumbuh di keluarga yang kacau, nikah justru malah jadi trauma, nggak jadi cita-cita. Nah disasternya kan deh pernikahan semakin dianggap
nggak relevan. Jadi bagaimana seharusnya generasi kita nih Gen Z, mau ke Gen Alpha, Beta, dan seterusnya, gimana seharusnya kita melihat pernikahan dengan benar dan tidak menakutkan ya? Ya, nomor satu adalah penting pakai itu yang namanya lingkungan. Kalau semakin lihatnya lingkungannya semua, wah teman-temannya pemain cerai, berantakan, maka akan semakin takut. Itu sebabnya memang harus datang ke satu komunitas di mana ya memang ada yang namanya keharmonisan keluarga itu ada kok. Bukan hanya itu karena kami menulis ya, tapi yang namanya keharmonisan keluarga itu ada. Keluarga-keluarga yang baik itu ada. Ini sih ilustrasi yang sering disebut lah mengenai ini tahun 1700-an sebenarnya. Jonathan Edwards, salah satu tokoh kebangunan rohani ya di Amerika zamannya Great Awakening. Dia ada yang menyelidiki kira-kira 200 tahun setelah itu, jadi 1900, selidiki keturunannya antara Jonathan Edwards dengan ada seorang yang namanya Max Juke yang hidupnya juga sekitar 1700-an itu. Max Juke ini terpidana, jadi di penjara. Lihat keturunannya dari Jonathan Edwards, ada satu yang jadi wakil presiden Amerika, ada begitu banyak lah yang jadi profesor, senator, ada yang jadi pendeta juga. Tapi kalau yang Max Juke banyak yang masuk penjara, banyak yang jadi prostitut dan sebagainya. Karena lingkungan. Itu sebabnya kalau mungkin Anda yang mendengar dan punya POV yang tadi Brian sebut, coba cari lingkungan yang lain. Bisa cari saudara yang keluarganya mungkin baik-baik, atau cari gereja ya, di mana Anda bisa belajar, punya komunitas. You have to make a decision untuk keluar dari lingkungan yang makin menyebabkan POV-nya bukan tantangan kan, gitu. Setelah itu lihat yang lain gitu. Pada waktu Anda lihat yang lain kan Anda punya makanya POV yang berbeda jadi tentang pernikahan. Plus ya bangun tadi bab 1 tadi punya image-nya dulu bener. Udah image-nya kacau susah. Iya. Tadi kalau Brian katakan trauma-trauma itu ya, childhood trauma atau trauma terhadap pernikahan, itu memang perlu diberesin sih. Kalau enggak, bukan hanya pernikahan saja yang, maksudnya jadi nggak mau menikah saja, tapi saya percaya ya ke yang lain-lain, hubungan yang lain-lain juga akan kacau semua. Sebetulnya pernikahan itu tuh membentuk kita itu ya menjadi lebih baik itu dalam pernikahan. Dengan adanya komitmen ya, dengan bukan cuma happy aja, tapi ada resilience. Kalau misalnya lagi ada cekcok atau apa, gimana kita bisa solve this together, bisa selesaikan ini bareng-bareng. Itu hanya ada di pernikahan gitu, maksudnya bukan cuma paper, tapi institusi pernikahan sendiri. Contohnya buah roh lah ya misalnya nih, mau belajar kasih, praktekin di mana paling keluarga. Sukacita keluarga, pas lagi libur bareng, ngobrol bareng, ya kan? Belajar sabar di keluarga. Sangat di keluarga. Khususnya kalau saya mau pergi ke pesta gitu, dia masih make up, harus sabar. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan, buah roh kesabaran ini, ya kan? Kemurahan, ya kan? Apalagi itu kebaikan. Long suffering. Bahasa Inggris panjang sabar. Ya, kalau kesetiaan. Keluarga, janji nikah sampai maut memisahkan. Kelemah lembutan, kadang-kadang kita mau marah apa, di buku ini kan juga ada tuh konflik-konflik. Gimana belajar lemah lembut, penguasaan diri. Udah pasti deh, buah roh itu kalau Anda udah berkeluarga semakin bisa tuh kelihatan. Terus saya mau tanya, kapan baiknya seseorang atau sepasang kekasih memutuskan buat menikah? Saya atau kami menikah umur 26 dan 25 kayak gitu ya. Sekarang kami punya anak yang 29 tahun, 28 tahun gitu ya. Saya suka bercanda sama mereka. Umur 29, 28 Dedi udah gendong kamu loh gitu ya. But they have their own time. Saya nggak mau put pressure karena saya tahu
saya udah ngomongnya sampai akhirnya bilang cukup. Ini keluar lagi juga nih dalam podcast. Tapi anyway, just maksudnya kalau ditanya kapan, nah ya mungkin usia batas bawahnya kan setelah lulus dan punya pekerjaan itu penting. Jadi ya sebisa mungkin kalau buat saya ini itu ya umur 23, 24 itu batas bawah. Karena udah lulus kan kuliah bisa umur 22, udah mulai bekerja, punya pekerjaan itu penting. Itu penting. Ya atasnya ya agak susah gitu ya. Butuh kedewasaan lah secara pribadi gitu ya. Bukan artinya rumah pribadi, mobil pribadi, semua yang pribadi. Oke. tapi butuh kedewasaan di kedua belah pihak ya. Dari suami maupun istri perlu punya income, bisa menghasilkan. Karena kita menikah, kita udah meninggalkan ayah dan ibu loh, udah nggak boleh bergantung sama mereka lagi gitu. Kita membangun keluarga sendiri, mesti perlu punya penghasilan. Mau dikasih makan apa kalau enggak? Jadi kamu kapan? Itu ntar off cam aja ya, kita ngobrol. Oke, menarik nih ngomongin tentang kan udah tinggalin ayah dan ibu harus bisa independen. Saya pengen Pastor Dan dan Bu Grace komen bagaimana dengan POV dari mertua-mertuanya nih, orang tuanya. Seberapa jauh mertua boleh involve di pernikahan anaknya? Iya. Kamu? Kalau menurut saya sih sebatas yang kamu allow them to do, sebatas dari berapa banyak yang ya kita suami istri harus punya kesepakatan lah. Boundaries yang kita buat itu dengan orang tua kita sendiri maupun dengan mertua. Karena ini udah kita ya ayah, maksudnya kita sebagai pasangan baru gitu ya, perlu untuk mengkomunikasikan antara suami dan istri seberapa banyak yang kita mau minta bantuan dari orang tua, kapan kita mau minta bantuan dari orang tua, kapan mereka bisa involve dalam membuat decision, kapan yang kita bisa bikin decision sendiri. Dan biasanya memang di awal itu seberapa financial independence-nya pasangan itu penting. Jadi kalau misalnya keluarga belum kerjanya juga masih ikut orang tua atau nggak gitu jelas kerjaannya sehingga orang tua masih bayarin terus, wah itu udah dimulai dari situ akan berat. Ya. Tapi financial independence itu penting. Jadi maksudnya udah punya kerjaan sendiri semua. Kemudian yang kedua adalah yang tadi Grace bilang ya boundaries. Pada waktu kami punya anak, kami juga ya bersyukurlah punya orang tua yang mengerti sehingga waktu itu masih ingat mami, udah ya kamu udah menikah, mami nggak mau ikut campur nih, gitu ya. Walaupun dia tetap lah kadang-kadang lihat pembantu apa gitu kan dia suka ya tahu pengen ngomongnya nggak apa-apa, kasih input aja saya bilang. Tapi pada waktu itu financial freedom itu penting ya. Yang kedua adalah buat boundaries, ngobrol. Misalnya kakek nenek itu kan ada perannya juga, nggak apa-apa. Ya kami juga butuh pada waktu itu mereka. Ada momen-momen ya kami izinkan. Ada momen-momen ini kakek nenek mau memberkati untuk ngeles gitu, ya it's okay aja gitu ya. Ya kita terima dengan ucapan syukur gitu. Yang penting boundariesnya dikomunikasikan ya. Dan tadi saya rasa make sense, harus independen secara finansial ya, supaya bisa make the boundaries clear. Itu salah satu aspek yang penting. Oke, kita let's go deeper. Masih banyak yang saya mau bahas. Jadi di buku ini ada satu topik, menurut saya ini topik yang penting banget buat dibahas tentang mana ya? Tantangan itu, bukan? Nah sebelum, ini pentingnya kesetiaan dan menjaga keturunan ilahi. Kan ini yang dari tadi diomongin nih. Kita mau jaga keturunan ilahi. Nah aplikasi dari menjaga kesetiaan dan menjaga keturunan ilahi itu apa sih? Iya. Jadi pertama dimulai dari yang ini ya. Kami sebagai orang tua ya maksudnya. Posisi bagaimana kita itu hidup setia. Hidup setia kepada Tuhan, menjaga
ya kehidupan kudus, kehidupan benar, taat sama firman, sama ya setia dengan pasangan. Karena kalau kita hidup setia seperti itu, ya kita ini bisa sebenarnya menginspirasi, khususnya ya anak-anak kita yang melihat lah bagaimana orang tuanya hidup setia melayani Tuhan. Dan saya dapat itu misalnya dari papa mama saya. Ada momen pada waktu itu juga lucu juga sebenarnya momennya, kita lagi suka nonton film seri, dulu masih pakai laserdisc yang gede, nonton film seri silat lah gitu. Tiba-tiba lagi nonton seri, tiba-tiba papa saya bilang, ini kita nih nonton seri-seri aja. Senang sih dia nonton bareng-bareng. Udah ya, habis yang seri ini, saya masih ingin papa saya bilang, kita stop, kita sekarang tiap malam baca Alkitab dulu gitu. Itu lucu juga. Tiba-tiba dia sadar gitu. Kalau sekarang kan, wah mungkin Netflix ya, apalagi waduh yang seri-seri juga sama tuh. Bisa-bisa orang tua nontonin aja gitu ya. Nah, itu menjadi momen yang kadang-kadang saya bilang, dalam keluarga juga kami kadang-kadang nih perlu diingatkan. Dan senangnya kalau kami ngobrol keluarga, waktu-waktu Tuhan lewat Roh Kudusnya juga ingetin ya, kamu juga jangan lupa gitu ya, jangan lupa. Jadi kita juga harus punya kesetiaan untuk beribadah sama Tuhan, punya waktu bersama keluarga, family altar lah modelnya begitu. Dan ini semua nggak natural ya Pastor, harus intentional. Ya? Harus kamu memang merancangkan, ngobrol, komunikasikan, namanya. Iya, kesetiaan kita itu ya penting untuk apa ya? Karena ini kita pernikahan maupun keluarga itu long run kan, itu kayak maraton gitu ya. Kalau kamu lomba maraton, ini teman-teman saya sih nggak lari, tapi teman-teman yang lomba maraton tuh kan di kilometer-kilometer tertentu itu butuh kesetiaan ya, butuh endurance, butuh ayo little bit more itu yang akan membuat dia berhasil finish the race. Kita dalam kehidupan juga gitu kan. Kadang-kadang ya banyak kejadian yang terjadi dalam hidup kita mau give up. Jangan give up, fight for it gitu. Makanya kesetiaan itu menjaga kelangsungan generasi ini, kelangsungan iman itu. Ya apalagi iman itu faith ya, bahasa Inggrisnya ini kesetiaan itu faithful kan. Betul. Jadi penuh dengan faith gitu. Memang perlu untuk setia dalam melakukannya, bukan cuma sekali-sekali doang, tapi harus konsisten, harus tetap diomongin. Anak-anak nggak gampang, maksudnya pasti ada aja masalah si ini yang lain gitu ya. Tapi ya kita tetap harus setia dalam melakukan apa yang Tuhan sudah. Dan ada momen-momen ya, bahkan ketika kita lagi ngadepin masalah. Kita berdua maksudnya. Ya kita berdua punya masalah. Ada momen ketika anak-anak ya udah mulai dewasa, kita bisa ajak anak-anak itu bahkan untuk bisa berdoa bersama. Untuk melihat bagaimana sebagai orang tua kita ini juga bukan selalu strong gitu ya istilahnya. Kita juga ada momen-momen kita mau doa sama-sama. Kalau udah dewasa, ya seperti anak-anak kami kalau udah lulus universitas atau lagi udah kuliah, ya pasti bisa diajak ngobrol. What do you think about this? Gimana nih? Papa mama lagi ngadepin ini misalnya. Bisa ngobrolin ya. Bisa tantangan finansial, tantangan di pekerjaan atau pelayanan mungkin udah mulai bisa diajak. Ya of course lah harus disensor ya. Yang mana yang bisa di-share, yang mana enggak. Bagaimana dengan menjaga keturunan ilahi? Pastor Dan, Bu Grace kan ada 4 anak nih. Tantangannya membesarkan keturunan ilahi di zaman sekarang apa, Pastor? Mungkin tantangan yang terbesarnya itu adalah saya sebutnya distraction ya. Distraction. Maksudnya sekarang yang namanya entertainment gitu kan, yang namanya social media gitu. Kadang-kadang orang define truth, orang mendefinisikan kebenaran itu mestinya kan kembali tadi source-nya tadi. Tuhan ngomongnya apa? Itu kebenaran yang absolut. Sekarang ada yang namanya kan istilah dalam tanda kutip lah post-truth, pasca kebenaran. Yang artinya apa? Kalau orang ngomongin satu hal, banyak yang ngomongin itu,
itu akan dipercaya sebagai kebenaran. Ya. Nah, itu yang bahaya. Itu mungkin tantangannya ya sekarang ini untuk kita bisa meneruskan tadi iman tadi. Ya. Bagaimana? Itu sebabnya ya penting. Terus sekali lagi, mereka nggak dengerin yang terlalu banyak itu. Ya. Itu bisa dimulai mana? Anak-anak masih kecil. Ya. Anak-anak masih kecil pasti akan kami bawa hari Minggu itu ya nggak, kebetulan ya saya pendeta, tapi nggak pendeta pun saya akan bawa. Saya lihat papa saya menurunkan legacy itu, bahwa dia kalau ke gereja nggak pernah telat. Wow. Sampai akhir kehidupannya dia masih mungkin 2 minggu sebelum dipanggil ke rumah bapak dia masih ke gereja, si nyetir dan tidak terlambat. Itu bisa contoh. Ya. Anak-anak melihat apa yang kita contohkan daripada apa yang kita katakan. Wow. Yeah, that's right. Ya, itu penting sehingga mereka ya menghidupi firman itu nggak mudah gitu ya. Menghidupi firman pada waktu kita mau give up tadi saya katakan, atau pada waktu kita kekurangan, itu kita bersandar kepada siapa kita bersandar. Itu anak-anak perlu lihat. Kita perlu, waktu kecil sih mereka memang perlu untuk ceritain banyak-banyak cerita. Udah semakin besar kita bisa ajak diskusi. Udah besarnya lagi ya kita juga perlu tambahkan kesaksian-kesaksian kita, mengingatkan mereka dulu Tuhan menjaga begini sesuai dengan kemampuan mereka ya, sesuai dengan pengertian usia mereka. Dan kalau masalah-masalah mereka ya kita bawa kepada Tuhan. Udah benar-benar, makanya penting bahwa kita perlu Tuhan dalam rumah tangga kita, itu penting banget sih. Oke. Tentang topik keturunan ilahi, kalau mau tahu lebih banyak bisa beli bukunya ya. Betul. Ntar baca di bukunya. Kita move on dulu. Tentang konflik nih. Konflik di rumah tangga. Biasanya orang tuh cuma lihat konflik, ya udah ada masalah gitu. Tapi di buku ini tuh dijelaskan ada 2 faktor nih. Ada faktor eksternal sama faktor internalnya. Nah, faktor eksternalnya tuh apa aja dan bagaimana menanggulanginya. Internalnya juga apa aja dan bagaimana menanggulanginya. Masih lihat dulu nih, nggak ingat. Boleh. Silakan. Tapi ya memang ada eksternal sama internal. Kalau yang internal, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Maksudnya kadang-kadang kitanya sendiri restless, kitanya sendiri ada rasa guilt. Itu akan berpengaruh. Ya, guilty feeling itu berpengaruh. Kalau eksternal, ya di sini financial, pihak ketiga, media sosial, nilai-nilai duniawi juga sangat berpengaruh gitu dalam eksternal ya. Saya boleh tanya nggak tentang faktor eksternal nih? Kalau zaman sekarang media tuh banyak ngomongin tentang banyak toxic feminism, toxic masculinity. Sempat dengar juga ya, misalnya. Itu gimana ya cara menanggapinya ya, toxic feminism yang bilang gender equality, peran wanita dan pria sama, kenapa pria harus jadi kepala, kan kita juga bisa kerja, kita juga bisa make decision, dan seterusnya. Nah, pendapat Pastor dan Bu Grace gimana tuh tentang nilai-nilai ini, faktor eksternal? Sebenarnya harus lagi balik ya pada firman Tuhan, daripada gender equality. Orang Tuhan ciptanya aja nggak sama, kok kita mau nyamain gitu. Saya mungkin lebih suka pakai istilah gender harmony, ya kan? Bahwa memang laki-laki dan perempuan berbeda, tapi waktu Tuhan ciptakan dari mulanya untuk ada harmoni, untuk saling melengkapi, saling menolong. Ya, jadi punya fungsinya masing-masing. Dan dengan menyadari itu, saya akan misalnya saya seorang laki-laki nggak akan merasa wah saya harus jadi yang berkuasa gitu. Dan firman Tuhan juga bilang justru harus melindungi, protect. Dan Grace sebagai perempuan silakan Anda berbicara. Iya, menurut saya ya sebetulnya Tuhan tuh memang nggak menciptakan gender equality karena tapi gender harmoni tadi dan patriarki itu bukan diciptakan tapi Tuhan berikan itu pada waktu sebagai konsekuensi dari dosa manusia. Dikatakan bahwa suami akan berkuasa atas istri.
Jadi itu bukan rencana Tuhan awal, bukan desain awal pernikahan. Desain awal pernikahan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang berbeda, yang sampai si Adam bilang wow gitu kan, wow man jadi woman gitu. Dan itu kalau bahasa aslinya eser kenekdo itu ya kita nggak masuk ke bahasa Ibrani, tapi itu sebagai seseorang yang akan menjadi helper, penolong, rescuer bahkan dikatakan ya. Jadi yang bisa. Jadi beda peran tapi satu harmoni. Beda peran tapi satu. Nah, bukan patriarkisme juga, patriarkisme bener nggak sih? bukan itu juga, karena itu juga memang secara udah berabad-abad kali ya, itu memang wanita dijajah pria, itu kayak dulu ada lagunya wanita dijajah pria. Iya, dijajah pria itu ya itu bukan desain Allah pada mulanya. Bahkan di Bible juga pria harus mengasihi istri seperti Yesus ya, sampai mau mati ya. Betul. Siap mati. Kamu siap mati bagiku? Siap. Wah. Oke. Sebetulnya topik yang mau dibahas itu pasti sangat banyak. Cuman kita terbatas waktu. Mungkin bisa dibuat season 2, episode 2 atau mungkin kalau kita bisa bikin live event kali ya, bisa ngobrolin buku somewhere. Itu seru Bedah juga. buku ya. Gitu ya. Sebelum pertanyaan terakhir nih, saya mau tahu dulu dong dari Pastor Dan, apa yang Pastor Dan paling grateful dari seorang Ibu Grace, begitu juga sebaliknya. Ya, pertama karena namanya Grace. Ya itu adalah selalu saya diingatkan bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup ya dalam keluarga. Tapi ya itu introduksinya. Saya yang benar-benar adalah paling grateful itu karena dia bisa melengkapi saya. Saya contoh lah ya, ini supaya kembali kepada buku. Buku ini secara kata per kata nulisin itu memang Ibu Grace yang lebih banyak. Berarti dia berasa dia penulis. Tapi saya yang memberikan directionnya, arahnya, juga bahkan kira-kira pembagiannya begini. Ya dan itu sebenarnya kadang-kadang udah mulainya dari waktu mungkin kita pacaran kali, waktu ketemu di kuliah. Kita pernah satu tim dan I know waktu itu bahwa Grace dan saya akan menjadi tim yang luar biasa. Ya, jadi grateful bahwa kita bisa saling menguatkan, ya saling melengkapi, dan gratefulnya banyak sih. Banyak ya. Kalau dia mau akhirnya punya 4 anak gitu ya. Wow. Nggak cukup satu episode ya Pastor, list down Grace-nya. Itu bisa satu episode sendiri. Iya. 10 things Daniel grateful about his wife Grace. Kalau dari Bu Grace? Iya. Ya basically sebenarnya sama sih. Kami waktu mulai pacaran tuh dia katakan you and I will be a great team. Wow. Itu jadi makanya dalam pernikahan kami ya teamwork lah. Jadi saya nggak berasa nggak mencari. Pokoknya saya harus menang gitu dalam setiap argumen atau apa. Tapi saya tahu bahwa dia juga kalau dia menang, saya juga menang karena saya yang pilih dia atau kebalikannya ya. Jadi bukan gombal ya Bu Grace? Bukan gombal. Terakhir, apa yang Bu Grace dan Pendeta Daniel Runtuwen harapkan dari keluarga-keluarga setelah mereka baca buku ini? Ya, kami mengharapkan bahwa lewat buku-buku yang kami tulis itu bisa menginspirasi, dan kemudian ya tadi itu benar-benar ada legacy. Karena hidup kita di dunia ini sementara. Tapi bagaimana keturunan kita, anak-anak, cucu. Ya di Alkitab, bahkan mungkin izinkan saya tutup dengan membaca satu ayat ya yang menjadi bagian dari perenungan kami juga ya, ketika menuliskan buku ini juga mengenai topik legacy ya, yaitu dari Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bilang gini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini membuat kita selalu kembali kepada Tuhan pencipta kita, the source tadi. Lalu bilang ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Lalu bilang harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap
untuk selamanya. So, ya hopefully itu yang bisa terjadi ya dalam setiap keluarga yang boleh terinspirasi membaca buku-buku dan kemudian kembali pada Tuhan. Oke, teman-teman, seperti yang saya bilang, kita nggak bisa bahas semua. Banyak banget yang mau dibahas. Ini topiknya menarik. Saya kasih sedikit review boleh ya? Jadi banyak bahas topik-topik tentang leadership di keluarga. Bahkan ada peran kakek nenek dalam membangun keluarga, membangun iman keluarga. Itu juga jarang dibahas tuh ya, peran kakek nenek. Itu yang tadi kita juga belum sempat bahas. Jadi kakek-kakek nenek tolong beli deh gitu. Betul. Ya. Jangan ngerasa aduh udah nggak berguna gitu ya. Masih ada perannya. Terus dinamika orang tua dengan anak, bahaya favoritisme. Terus ada dinamika urutan kelahiran dan banyak topik-topik menarik lainnya di cover di buku ini. Dan kalau teman-teman mau beli bisa di mana Pastor belinya? Belinya bisa DM di @family_legacy the book. Ya, DM di situ. Lalu ada nanti mungkin ditulis link Shopee mungkin ya. Itu kita lagi siapkan. Karena ini baru fresh from the oven. Ya. Alright, thank you so much PDR. Senang sekali. Terima kasih Bu Grace. Terima kasih banget waktunya. Senang ngobrol bareng-bareng. Oke, itu aja teman-teman. Saya percaya banyak insight yang baik buat kita aplikasikan di keluarga, mau orang tua, mau mertua, mau anak, mau apapun perannya, ya kita semua punya fungsi masing-masing, nggak cuma tinggal serumah, tapi kita mau meninggalkan legacy ya, keluarga, gitu. Thank you so much sudah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys the next episode. Bye guys.